ya. Coba pakai headphone. Ika, coba Kak join Kak. Mana Ika nih? Kak join Kak. Request to be in your live video. Udah belum Kak? Hah? Lah, kenapa yang request join orang lain? Weh, jangan ikut-ikutan. Ngapain lu request join video ini? Ah, biar Ika aja yang join. Ini dia nih. Oke, coba tes ya. Sebentar aja nggak ada. Gak usah ikut-ikut. Orang ini lagi mau ini acara, ikut-ikut join. Lu mau ngapain ikut-ikut join? Udah Kak, udah gue okein Kak. Tinggal harusnya langsung muncul sih. Biasa ya teman-teman kalau IG live tuh beberapa menit pertama pasti kalau mau live berdua gini pasti ribetnya sama urusan teknis sih. Coba gimana Kak? Tadi kan lo udah minta join, udah gue okein. Muncul nggak di lo? Ngapa nanya tentang corona? Lagi nih orang-orang ada aja. Ini dia. Waiting for Ika Natasha. Di gue tulisannya waiting for Ika Natasha. Harusnya udah oke sih. Nah, ini nih dia muncul nih. Nah, itu. Halo. Ya ampun, berantakan amat. Mana suaranya kecil banget ya? Udah kedengeran. Aman. Aman, oke. Cuci muka doang. Oke, jadi ini episode perdana sekaligus trial nih Kak, bikin sesuatu yang apa namanya pengen, kan orang banyak yang lagi nggak berkegiatan di rumah aja gitu. Jadi siapa tahu ini kan semua waktu yang tepat buat nulis-nulis gitu kan, karena banyak waktu senggang. Jadi siapa tahu ada yang pengen menyalurkan bakatnya atau minatnya di penulisan. Jadi gue pengen bikin series ngobrol sama penulis. Episode pertama ini ngobrol sama Ika Natasha, seorang penulis bestseller kaya raya. Amin ya. Oke, buat yang nggak tahu Ika ini tinggalnya di Medan. Kenapa sih kalau nggak pindah ke Jakarta? Aduh, enak lah ya di sana ya. Dulu sih udah pernah tinggal di Jakarta ya, terus aku mumet gitu sama macetnya segala macam, terus ya nggak tahu, lebih cinta Medan aja. Medan nggak macet emang? Macet sih tapi ada supir. Oh, aku bilang jutawan. Oke. Kalau Jakarta ada taksi, ketiduran di taksi aku sampai mana nanti? Nah, oke, jadi ini episode perdana. Jadi buat lo ini kehormatan sekaligus kelinci percobaan ya. Thank you. Jadi gue trial and error nih Kak. Oke, Okay. Kita langsung aja ngobrolin soal penulisan. Kan kita pernah ngebahas soal kalau orang nulis tuh ada yang ngulik di ceritanya dulu, ada yang di karakternya dulu ya kan. Nah terus kita juga sempat pernah diskusi bahwa cara lu menulis adalah dengan membayangkan sebuah karakter yang kemudian berkembang di dalam kepala lo, kira-kira gitu ya kayak. Ya. Nah, bisa nggak diceritain sedikit lebih detail tentang proses, mungkin dari mulai pertama kali ide itu hinggap di kepala lo, abis itu apa yang lo lakukan sedikit berkembang ke depan biar teman-teman dapat gambaran. Dadah Kak Ika, oke. Hai, aku Ika, nulis novel.
Kalian beli ya, Wo ya. Jualan lu. Waktu itu sih aku sama Ernest memang sempat ngobrol panjang. Jadi kan kalau nulis itu ada yang karakter base, berbasis karakter. Ada yang plot base kan. Berdasarkan cerita gitu plotnya. Itu kan lebih ke kau kan. Kalau story base. Kalau aku kan lebih ke karakter base gitu. Mungkin aku bisa cerita awalnya. Dulu kan aku awal nulis tuh tahun 2000, awal nulis yang serius ya, tahun 2006-an gitu kan. Yang kemudian terbit tahun 2007 gitu. Waktu itu aku ingat pesan salah satu temanku adalah write what you know gitu. Tulis apa yang kau tahu biar nggak pusing mikirnya. Jadi waktu itu aku mikir ya nulis novel tentang apa ya. Waktu itu sesama pegawai bank kan belum boleh kawin nih. Sedangkan lo tiap hari ketemu orang yang sama, chinlock is very normal gitu kan. Lembur, tapi nggak boleh nikah sekantor. Nggak boleh nikah sekantor. Tentu itu bikin banyak konflik antara pasangan, yang mau resign siapa, yang ngalah siapa, yang ngelamar keluar siapa, macam-macam lah gitu kan. Dan aku ngelihat bahwa itu belum pernah diangkat di novel sebelumnya karena mungkin belum ada yang orang bank juga yang nulis kan. Akhirnya aku nulis A Very Happy Wedding, topiknya dari situ. Jadi kau bisa lihat bahwa maaf aku campur-campur, aku kau gue lo, udahlah bodo amat lah ya. Jadi kau bisa lihat bahwa awalnya adalah si karakter si banker itu gitu. Kira-kira masalah hidup apa sih yang dihadapin oleh seorang banker gitu yang menarik buat dibaca orang. Kalau masalah dimarah-marahin misalnya sama nasabah kan, yang nggak menarik juga buat orang dibaca ya. Oke. Tapi kalau masalah cinta kayak begini kan menarik kan. Jadi awalnya dari situ aku terus karakter base sampai novelku yang lagi kutulis itu Heartbreak Motel. Itu tokoh utamanya adalah seorang aktris gitu kan. Jadi masalah hidup apa sih yang dihadapi oleh seorang aktris, jadi tetap karakter base juga gitu. Kita balik lagi ke Very Happy Wedding dulu. Jadi itu menarik banget tuh tadi write what you know itu ya, karena dengan demikian at least lo punya sebuah pijakan awal yang walaupun lo misalnya nggak punya keahliannya, at least lo punya idenya gitu, karena it's your life gitu kan. Iya. Dan karena gini, waktu awal kita mau mulai nulis, kita kan sering nggak tahu mau nulis apa ya gitu kan. Takut kalau misalnya kalau nulis A nanti dicela orang ya sampai sekarang pun dicela orang udahlah ya gitu. Terus kalau misalnya nulis B takut nanti kurang riset gitu. Jadi supaya berani awalnya tulis dari yang dekat dengan kehidupan sendiri aja, kayak kau juga kan gitu kan. Gue sambil catet ya tadi poin-poin yang menariknya, gue sambil ketik, sayang nanti takut lupa. Nggak ada no tulis kau, nggak sanggup kau bayar no tulis. Come on, beda orang kaya ya. Jadi nggak, tapi gini, gue mau nanya, ini menarik kan, write what you know itu kan berarti apa yang kita tahu dunia kita banget gitu. Nah tapi kan pada saat yang bersamaan tadi kan lo bilang bahwa lo punya ketakutan bahwa apa iya dunia bank ini menarik, artinya lo juga sadar bahwa dibangun antara si karakter ini dan orang yang membaca gitu ya. Pertama ada relatability gitu kan, karena sebenarnya setiap manusia mau apapun pekerjaannya, level ekonomi segala macam, masalah hidupnya basic kok, itu aja. Masalah hati juga yang paling ini gitu kan. Gitu. Terus kemudian juga ada tantangan sendiri buat aku untuk menghadirkan profesi yang menurut aku quote unquote seksi menjadi sesuatu yang menarik di mata pembaca. Selama ini kan mungkin pembaca mikirnya kerjaan banker itu kan membosankan ya, itu aja gitu kan. Karena yang dia lihat itu kan cuma customer service, teller, that's it gitu kan. Padahal di belakang itu banyak kerjaan yang menarik banget dan bisa kita kemana-mana gitulah. Soal character building. Tadi kan lo kita teknik kepenulisan kan macam-macam nih. What did you do? Apakah lo bikin kayak semacam biodata gitu? Lo bikin CV-nya, lo bikin Marcus Mickes ya? Marcus Mickes. Kayak ngisi buku ini ya, diakhiri di sekolah ya. Apa? Tukeran diary ada gemboknya kecil gitu kan?
Tapi apa yang lo lakukan in detail? Maksudnya kayak, oke, lo udah punya wujud seorang karakter yang loosely based mungkin dari lo atau dari teman-teman lo, but then atribut apa yang lo, bagaimana cara lo mengembangkan dia sehingga dimensinya jadi lebih utuh gitu? Oke. Pertama, to be honest, aku nggak pernah nulis pakai outline. Oke. Aku Jadi nggak ngalir pernah aja nulis, gitu? iya. Terus aku nggak pernah nulis pakai biodata-biodataan. Aku nggak Oke. pernah nulis pakai backstory. Aku nggak pernah nulis pakai character sheet. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi pada saat aku mau nulis, yang penting di kepalaku adalah ada karakter A, kira-kira punya masalah hidup B gitu. Ya udah, aku mulai aja gitu, and then let it flow. Jadi aku tipenya agak nggak konvensional ya, dan nggak sebenarnya nggak disarankan juga gitu. Iya. Jadi aku beneran nulis one sentence at a time. Oke, menarik. Tapi lo pernah coba nggak cara yang lebih konvensional? Pernah lo coba nggak dengan bikin karakter sheet dulu gitu-gitu? Terus nggak cocok cara itu dengan lo? Dengan gimana ya? Gini, pada saat nulis, aku sering memposisikan diri sebagai pembaca gitu kan. Oke. Readers like to be surprised kan. Yeah, the key of being a good writer adalah you don't reveal everything at the same time. Kita reveal-nya pelan-pelan kan, gitu kan. Take the readers on this journey kan, gitu kan. Oke. Kalau aku pribadi, kalau aku sendiri sebagai penulis udah tahu ujungnya ceritanya bakal gimana, mental state aku waktu nulis udah nggak yang kayak penuh kejutan gitu loh. It's weird lah jelasinnya. I'm wired like that. No, it's okay. Gue mencoba untuk memahami dan menurut gue this is very interesting karena we have our own ways. Kayak misalnya contoh kayak gue gitu. Orang nulis skenario itu, gue tetap bikin outline sih karena menurut gue nggak bisa kalau nggak ada outline. Tapi dari outline kalau secara script itu kan harusnya treatment sebelum ke script gitu. Nah, gue pernah nyoba bikin treatment buat teman-teman yang nggak tahu, treatment itu adalah sebuah skrip yang belum ada dialognya. Jadi ada semua scene-nya tapi belum ada dialognya gitu. Nah, harusnya bikin itu dulu baru bikin skrip secara teori kan gitu. Tapi setelah mencoba itu di ngenes dan gue mencoba dari outline langsung skrip, walaupun dianjurkannya lewat treatment, akhirnya gue sampai sekarang gue nggak pernah pakai treatment lagi. Kenapa? Karena buat gue, ketika si karakter ini, kalau gue bikin langsung skrip kan ada dialognya. Nah, ketika si karakter ini mulai ngomong, ada magisnya gitu, kayak ya kan, they lead the story kan, iya gitu. Dan ketika nulis nggak ada dialognya tuh kayak buat gue mandek, malah nggak asik gitu nulisnya gitu. Iya gitu. Jadi aku juga kayak gitu. Kalau aku udah tahu misalnya kedepannya dia bakal ngapain, aku udah yang langsung strike that, langsung aku buang. Karena it means kalau aku sendiri bisa nebak kejadian berikutnya apa, maka pembaca bakal tahu. Ini lucu banget sih, gue nggak menduga sih proses lo kayak gini. It's very interesting. Ada nggak penulis lain yang lo tahu pakai cara ini, lokal atau internasional? Dari ngobrol-ngobrol enggak, karena kebanyakan dari mereka pakai outline. Emang aneh lu, orang aneh dasar. Orang mah di mana-mana bangun rumah itu pakai blueprint dulu, bikin struktur, bikin gambar denah, baru dibangun pelan-pelan. Lu langsung yang dapur belum ada denahnya, di ruang tamu udah sampai sofa, gimana? Aku gini ya, yang penting ada satu batu bata aja dulu, bangun gitu. Oke. Jadi kayak mana aku pun nggak tahu. Oke, tapi gini. Nggak apa-apa, gue seneng banget dengan proses kreatif lo nih. Oke, jadi lo lebih suka, lo nggak punya outline, lo ngalir aja, oke? Lo ngalir aja. Berarti kalau lo lagi stuck gimana? Misalnya lo lagi bener-bener mandek, apakah lo pernah kayaknya nih gue stuck gara-gara gue salah terus lo ulang dari awal atau gimana? Pernah. Jadi, barusan waktu nulis Heartbreak Motel ya gitu. Aku udah jalan nih kan, yang bab pertamanya lancar karena waktu itu nggak tahu ya lagi dapet lah ya. Di sini jadi lancar gitu ya. Pas yang bab kedua lancar, pas mau bab ketiga, aku tahu apa yang mau aku ceritain, tapi aku nggak tahu gimana menyampaikannya sehingga itu jadi surprising buat pembaca gitu kan. Oke. Terus habis itu ya udah mandek. Terus nggak tahu ya Nes, kadang-kadang gini ya. Kita kalau misalnya everyday life, our phone is always on our hand kan. Betul. Phone atau laptop lah gitu kan. Iya.
And then it doesn't give us time to actually merenung. Kita nggak punya pause dalam hidup. Karena kita selalu harus respond to WhatsApp, respond to email, and all that. Tahu nggak di mana ide itu muncul? Pas boker, men. Baru gue mau ngomong di kloset. It happens. Kalau nggak di kloset, di shower. Betul, karena di situ kita nggak bawa handphone kan? Betul. Jadi nggak bawa handphone, jadi pas air mengalir tiba-tiba, oh ya juga ya, adegan ini harusnya gini ya, abis itu buru-buru mandi ya, nggak tahu samponya nyisa apa nggak ngerti ampun. Oke. So, tapi belum pernah sampai yang saking mandeknya sampai lo harus scrap, lo mulai lagi dari awal padahal lo udah dapat yang lumayan gitu, enggak ya? Enggak pernah. Mulai dari awal nggak pernah, tapi waktu Critical Eleven aku sempat berhenti nulis ada 6-8 bulan ya karena nggak tahu lanjutannya harus gimana. Karena gini, aku waktu itu udah sampai let's say aku lupa bab berapa, let's say bab 12 ya gitu. Aku udah tahu bab 16-nya mau ngapain, tapi 13, 14, 15-nya nggak tahu gitu kan. Dan aku tipe nulisnya yang harus runut supaya logical sense-nya dapet kan. Lalu aku ikut kelas nulisnya di Lestari gitu. Aku nanya pernah nggak mengalami hal seperti itu, mandek terus nggak tahu lanjut. Terus dia bilang, tapi kau tahu nggak adegan selanjutnya apa? Tahu, aku bilang. Dia bilang, tulis aja itu. Jadi you can write scenes dalam bentuk potongan-potongan, kemudian kau jahit jadi plot gitu. Sehingga dengan demikian kau nggak memberi waktu untuk dirimu sendiri untuk diam, terjebak dalam writer's block ngapa-ngapain gitu. Tapi itu berlawanan dengan pola kreatif lo, tetap nggak apa-apa, nggak bikin lo jadi kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi waktu itu aku coba aja kan, karena aku udah desperate. I mean like udah bokeh, terus buku belum keluar gitu kan. Bisa bokeh juga ikan Natasha Banker papan atas ini ya. Sampah. Yang dengar ini entah apa lah ini kan. Oke. Terus jadi akhirnya kan udahlah ya, aku udah tahu adegan yang itu, terus aku tuliskan gitu. Ternyata otak kita kan wired-nya gitu ya. Kalau dia dipancing dia spark kan gitu. Terus langsung dapet loh gitu, langsung dapet gitu. Oke. So sometimes we just find a new way to do things supaya ininya tetap jalan. Iya. Oke. Interesting. Nah, kan kalau lo pernah nggak lagi ngalir nih ya, apa maksudnya kan lo ngalir gitu, ngeflow gitu kan, terus and then lo dapat ide yang menurut lo bagus, tapi itu memaksa lo harus ngerubah banyak hal ke belakang gitu. Kayak lo dapat ide buat poin penting yang plotnya berubah sehingga ke sana-sana ke belakangnya harus lo rombak lagi, pernah? Pernah. Terus lo lakukan? Lakukan. Tapi yang draft satu laginya aku save as lah gitu. Oke, di save as ya. Siapa tahu mau balik lagi gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya yang ini ternyata doesn't work, I will have something to return to kan. Jangan cepet-cepet kali kalian delete semuanya, simpan itu. Iya. Jangan ditimpa-timpa di save, replace ya kalian ya. Itu ya ilmunya. Jadi penting ya. Ini gue catet loh. Kalau lihat save as. Jadi kalau lihat folder novel aku selalu ngasih folder kan, misalnya ada judul novelnya ya. Di dalam itu ada unused scenes, backup scenes gitu kan. Adegan cadangan, ada file-file aneh kayak begitu. Itu adegan-adegan yang awalnya aku tulis, kemudian aku take out karena aku rasa nggak menjalankan cerita. Tapi somehow mungkin aja kalau nanti pas udah sampai habis, terus bukunya aku baca ulang, ada titik yang nggak ngalir, itu bisa aku selip gitu. Oke. Iya. Gue juga gitu sih. Gua kalau misalnya ada scene yang ketika gue nulis, ini kayaknya nggak works, tapi nggak gue buang, gue simpan di satu file sendiri ya sayang ya, siapa tahu kepake gitu ya. Atau namanya nanti diganti buat buku berikutnya kan gitu. Iya. Nah, gue baru mau nanya tadi soal nama. Gimana cara lo menentukan nama? Seberapa penting nama karakter buat lo? Apakah do you take time to really ngulik namanya siapa, atau gini, apakah di awal lo akan bener-bener take your time sampai lo serak banget sama namanya, atau yang penting gue jalan dulu, ntar kalau gue nggak suka nama bisa gue ganti, atau gimana? Aku nggak bisa nulis kalau namanya belum dapet. Oke, dan itu buat lo harus yang kayak
klik banget gitu namanya yang lo suka banget gitu. Kalau ini aku kasih sedikit trade secret ya gitu. Satu, satu nama panggilannya harus bisa dengan satu suku kata. Let's say misalnya Beno kan, manggilnya Ben. Oke. Alexandra manggilnya Lex. Emang yang nggak bisa contohnya apa? Contohnya apa ya? Misalnya Rian gitu, Rian tanggung gitu. Rian. Tapi apa Yan. Ya, gitu kan? Yan. Bisa tok ya, apa ya? Tok juga. Nggak, intinya harus ada satu syllable catchy di dalam nama itu gitu kira-kira. Syllable catchy gitu. Supaya nanti waktu orangnya marah dia ngomong kan, misalnya kan, Nes, udah nggak ada otak kau, misalnya kayak gitu kan. Gitu dong kalau bikin novel sekali-sekali. Maudi misalnya, Maudi ya, Maudi. Maudi kayak mana kok motongnya coba? Iya juga, iya. Mot, iya. Di nggak enak gitu kan. Iya. Mau nggak gitu, enak. Gitu. Jadi aku selalu kayak gitu. Terus kalau ditanya aku dapat nama dari mana, aku Google daftar nama bayi betulan. Iya. Iya. Tapi pernah nggak ada nama yang lo midway lo ganti namanya karena satu dan lain hal ada? Sampai sekarang karakter utama nggak ada ya? Belum ada. Oke. Karena nama karakter lo lumayan menurut gue lumayan unik sih, kayak dari mana bisa ada nama kayak Aldebaran Rishad gitu. Aldebaran setahu gue kan model ya zaman dulu ya. Aldebaran kan nama. Iya, ganteng kali loh dia. Iya, model cover boy gitu kan setahu gue Aldebaran, terus nggak pernah ada orang namanya Aldebaran. Dia udah sekarang udah jadi pilot loh, ganteng kali loh. Oh, jadi pilot? Dibahas ya kan? Dibahas. Gampang ke distract ya kita ini ya. Dari nama karakter tiba-tiba gosipin pilot ganteng, bah. Aduh. Gak, tapi gue baru tahu loh Kak, maksudnya caranya kayak gini. Tapi berarti kesimpulannya menurut gue find your own way ya, gitu. Maksudnya, gue rasa kalau orang direkomend pakai cara lo juga bisa keder, bisa nggak nyasar di tengah-tengah gitu. Ada cara yang berbeda-beda untuk masing-masing orang gitu nggak sih? Iya, sebenarnya sih aku kan belakangan karena pengen masterclass ya. Masterclassnya Sorkin, masterclassnya David Mamet. Aku sekarang lagi ikutan David Mamet yang writing drama gitu kan. Dan Brown bagus banget Kak, Dan Brown. Dan Brown bagus ya? Udah, keren. Dan Brown. Sama si itu siapa? Aduh, kok gue tiba-tiba blank yang bikin Grey's Anatomy siapa sih? Shonda Rhimes. Oh, Shonda Rhimes aku belum ikutan. Ada. Tapi bagusan Dan Brown. Oke, anyway, terus sorry. Anyway, aku tadi baru ikutan babnya David ya kan, Medan kali udah David. David Mamet. Ya, David Mamet ya. Iya. Tadi dia lagi ngebahas masalah karakter kan, gitu kan. Kau tahu nggak dia bilang apa? Apa? Characters is nothing. Dia bilang begitu. Apa lagi? Dia bilang character is nothing. Characters are only what they do. Oke. Jadi apa tuh aplikasinya apa maksudnya? Aplikasinya gini, dia bilang lo percuma bikin karakter sheet, orangnya ini pakai baju gini, umurnya gini, kerja di sini, hobi kayak begini, karena itu nggak penting buat penonton. Yang penting buat penonton adalah karakternya ngapain, gitu. Karena itu yang ditonton oleh penonton, gitu kan. Ya. Akhirnya aku jadi ngelihat ulang naskahku dan mulai berpikir untuk dengan mindset itu kita harus memperkenalkan karakter dengan perbuatannya, karena kita juga manusia dikenal dengan perbuatan kita kan, bukan dengan CV atau biodata kan, kecuali kalau lagi ngelamar gitu kan. So it makes sense buat aku, oh ternyata karakter itu nggak ada apa-apanya kecuali you make them do something yang affect the audience and move the story gitu. Iya, gue kalau di kelas gue mungkin gue nggak tahu pas yang kelas yang lo ikut gue ngomong apa enggak, gue bilang kalau lo di awal bikin karakter ya stick to the bare minimum gitu. Maksudnya
bikin karakter yang detailnya tuh minimum aja, kayak misalnya agamanya apakah itu relevan, kalau nggak relevan nggak usah dipikirin gitu, etnisnya apakah itu relevan, kalau nggak relevan nggak usah dipikirin, jadi nggak usah terlalu ribet sama pernak-pernik kayak kesukaan makanan favorit, warna favorit, apa segala macem gitu ya. Beda kalau zodiak ya, unless it matters to the story, kan. Itu dia. Nah, kadang-kadang zodiak buat gue kan nggak percaya zodiak, tapi buat orang yang percaya, kalau buat orang yang percaya, menyematkan zodiak kepada karakter itu membantu dia nge-mold si karakternya. Iya ya, aku pun nggak percaya zodiak. Jadi waktu aku nulis tweet Fortiale lewat Twitter gitu kan, ada yang nanya, Kak, ulang tahunnya Beno kapan gitu kan? Bintangnya apa? Aku nggak hafal ya bintang-bintangnya, jadi aku asal sebut aja tanggalnya, betul. Ternyata betul. Ternyata pembaca hafal. Oke. Ya udah. By the way, tadi yang David Mamet dan Dan Brown segala macam itu, teman-teman kalau penasaran bisa buka masterclass.com, itu langganan video-video dari ilmu ya. 180 US unlimited setahun. Jadi sebenarnya 2 jutaan, 2 tapi jutaan. Kalau kau belajarnya rajin, worth it banget lah. 2 jutaan, tapi kalau nonton 10 kelas, per kelas cuma 200.000, dan satu kelas tuh banyak banget videonya berjam-jam. Asli. Ada acting, directing, writing, sampai masak, sampai segala macam ya. Manajemen aja. Dengan proses yang unik tadi ya, gue bisa bilang unik sih. Mungkin gue akan besok beberapa hari ke depan kan akan melakukan ini lagi, gue akan tanya gimana proses mereka masing-masing. Tapi dengan proses lo yang unik ini, berarti sampai sekarang dari buku pertama sampai sekarang prosesnya masih seperti ini ya, artinya tidak mengalami perubahan proses kreatif ya? Enggak, sama. Karena sama kayak cara kita do anything in life ya, cara kita nyetir, macam nyetir aja aku. Pokoknya cara kita ngapa-ngapain yang terbiasa, misalnya pakai baju harus dari tangan kanan dulu, kalau udah terbiasa kan enak ya gitu kan. Jadi kok gue nggak pernah mikir ya pakai baju dari tangan apa dulu. Gue jadi mikir loh, pakai apa ya? Aneh lu. Oke, terus? Jadi kita follow our own habit aja yang bikin kita nyaman, karena ide itu nggak akan keluar kalau kita nggak nyaman kan. Let's say misalnya supaya gaya-gayaan kau nulis di kafe yang mahal pakai laptop gitu, pesan apalah, mochaccino whatever, kau Insta story biar agak I'm writing gitu kan. Abis itu kau bengong gitu kan. Kalau misalnya nyamannya emang di rumah pakai piyama nggak pakai BH ya udah gitu, nggak usah dipaksain keluar juga. But on the opposite, kalau lo di rumah suntuk dan di coffee shop works best, ya go for it gitu kan? Iya, go for it. Jadi find your own way gitu. Jadi kalau buat penulis baru, nggak usah mikir, oh gue nulis harus dengan cara A, oh gue harus nulis dengan cara B. Find your own way aja. Iya. Jadi bagus sih, gue seneng banget. Jadi teman-teman yang nonton, yang pengen, especially new writers atau aspiring writers, orang yang pengen belajar nulis, semoga dari series ini lo bisa lihat berbagai orang yang udah lebih dulu memulai dan berhasil, dan lo bisa lihat bahwa emang berdasarkan apa yang gue temukan juga nggak bisa lo plek-ketiplek dengerin apa yang dilakukan oleh satu orang dan lo coba untuk tiru gitu, nggak bisa. Emang orang cara kerjanya beda-beda. Iya gitu. Cuma memang ya cara yang aku pakai pas aku coba pakai buat nulis skenario, susah Nes gitu ya kan. Susah pasti. karena skenario punya struktur kan. Betul. Novel nggak terlalu struktural kan, gitu. Yeah. Sementara aku kalau di novelku kadang-kadang at 11 ya suka-suka aku kan gitu. Iya. Novel lebih cair. Pas aku coba belajar nulis skenario, for me it's hard gitu. Tapi for me it also teach me how to make the scenes as effective as possible gitu. Iya, betul. Jadi supaya adegan yang masuk itu benar-benar bermanfaat buat cerita, bukan bang atau supaya gemes gitu doang, enggak. Iya. Oke. Cool.
terakhir mungkin udah hampir setengah jam. Sebenarnya gue nggak batasin sih mau setengah jam mau berapa menit Lanjut pun bebas. aja, Cuman nggak apa-apa, lagi free. nggak, gue terakhir pengen nanya. Kalau ada yang nanya, ayo aja. Kalau ada yang mau nanya. Dua idola aku mental kok ya, Kenny. Oh, mau buka pertanyaan? Mau buka pertanyaan aja juga ya. Coba ya kita buka. Ya gue nggak kepikiran juga kita di sini punya pertanyaannya apa ya. Coba gue browse dulu ya. Sambil browse ya. Orang ini ketawa-ketawa aja dari tadi lah. Ini banyak kan orang pada ini aja, pada ketawa-ketawa, pada kita nggak lagi stand up ini. Mana nggak ada yang nanya, nggak ada yang pertanyaannya ini nih, nggak ada yang pertanyaannya. Woi, tolonglah, nanya lah dulu biar bermanfaat kami sedikit. Ayo, yang mau nanya kita buka nih Q&A. Silakan ditanyain aja sebelum gue tutup kesimpulan hari ini. Ada yang nanya tuh, Kakak kapan main film lagi apa ini? Kemarin cameo loh ya sempat ya. Itu Kak, Ika, Heartbreak Motel tuh dari mana inspirasinya Heartbreak Motel? Aduh. Kalau aku ceritain nanti bocor, boy, isinya. Oh, ya udah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kak Ika, kenapa mutusin buat milih sendiri aktor dan aktris yang meranin tokohnya? Iya, buat yang nggak tahu, Ika Natasha ini tergolong cukup unik ya, karena tidak semua penulis punya kontrol kreatif sampai ke nentuin pemain ya. Ini orang emang luar biasa ya. Tapi menurut gue fair-fair aja, itu kan kesepakatan antara penulis dan produser, dan menurut gue penulis yang sebagai apa yang babynya dia banget ya pasti pengen ikutan terlibat. Kenapa lo harus itu banget, harus terlibat banget gitu untuk nentuin cast dari buku lo? Gimana ya? Pertama, aduh, susah jelasin. Intinya segini, aku sebagai pencipta karakternya pasti punya feel siapa kira-kira yang cocok buat meranin ini kan, gitu kan. Sejak nulis nggak? Kan lo tahu nih, ini mungkin nanti jadi film nih. Enggak lah, dulu aku dibeli orang aja bukuku udah syukur loh. Itu kan dulu, sekarang kan lo ketika nulis pasti lo udah mikir nih someday kalau jadi film siapa yang main gitu nggak? Dari sejak lo tulis novelnya. Kalau sekarang kayak pas nulis Heartbreak Motel ya, karena kepalaku pening, ini universe-nya sama-sama milih pemainnya susah, yang ini ku lepas universe-nya gitu. Oh. Jadi pemainnya bisa lebih terbuka. Terus abis itu aku ngurangin deskripsi fisik segala macam, supaya nanti pas aku milih seseorang, orang nggak ngomong, tapi novelnya nggak kayak gitu lah. Jadi oh gitu, itu menarik. Jadi lo dengan sengaja mengurangi deskripsi fisik supaya memperluas kemungkinan casting gitu. Demikianlah saudara Ernest. Thinking ahead. Man. Bagus. Contohnya kayak gini ya, contohnya ya. Menarik banget kan. Waktu milih Beno ya gitu di Twi Fortiare kan gitu kan. Ya. Kan panggilannya Om Bulu kan. Otomatis yang main harus berbulu kan gitu. Alhamdulillah Reza berbulu. Kalau dia nggak berbulu aku pening. Itu yang kasihan casting directornya sih. Waktu ngeblas ke grup talent management itu. Dicari laki-laki usia late 30s, syarat buluan. Waduh. Aduh, tadi si Kenny nanya tuh, film Ernest favorit Ika yang mana? Imperfect. Imperfect ya. Paling relate ya, sis. Soalnya saya sering dihina juga sih. Tuh Ken, udah dijawab Ken. Ini ada yang nanya nih. Dari Pratiwi Mira, sorry yang nanya tadi nggak gue baca lagi nanya. Pratiwi Mira nanya, ya penulis yang jadi inspirasi yang panutan awal ketika nulis. Nah ini menarik. Biasanya orang punya panutan yang inspiring atau buat dia tuh pengen jadi kayak dia nih gitu. Ada nggak Kak? Penulis dewasa yang pertama kali aku baca itu Sidney Sheldon. Oh, iya. Itu aku baca Sidney Sheldon agak detektif nggak sih?
misteri gitu. Ada ewe-ewenya sikit. Heh, ini live loh, Kak. Ini live loh. Aduh. Terus gue sensor nih menit berapa nih 30. Ikan Natasha. Bukan gue yang ngomong ya. Itu bagian dari dinamika cerita, cuy. Ya, diksinya itu loh. Diksinya tolong. Apa kayak gitu, intercourse kayak apa kayak gitu aku bilang ketawa. Oke, so anyway, aku baca Sidney Sheldon waktu SMP. Yang aku baca waktu itu If Tomorrow Comes ya. Oke. Jadi ceritanya tentang perampok cewek yang kemudian kepentok sama perampok cowok juga, and then they build a relationship, rampok-rampok sana sini anyway. So yang aku suka dari Sidney Sheldon adalah dia bisa memposisikan karakter yang bahkan harusnya antagonis jadi protagonis di mata kita gitu. Terus itu bikin aku jatuh cinta sama cara menulisnya kan, gitu kan. Jadi orang yang antagonis kan? Kita tetap bisa orang tetap bisa simpatik sama dia gitu ya? Iya. Orang simpatik sama dia karena there's a reason kenapa dia jadi begitu, dan reasonnya itu tidak mendewa-dewakan tapi it's realistic aja gitu kan. Okay. Kalau kita kan sering misalnya karakternya selalu black and white kan. Kalau baik banget, jahat banget gitu kan. Pergi kau dari rumahku kan gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya karakter yang menarik itu kan yang grey kan, betul, yang abu-abu, yang kita nggak tahu ke depannya dia bakal ngapain nih gitu kan. Iya. Itu yang aku belajar dari Sidney Sheldon gitu. Jadi waktu aku mulai menulis juga aku mikirnya bahwa karakter shouldn't be sangat baik atau sangat jelek, tapi harus ada yang lemah dari mereka, whatever that is gitu. Apakah kelemahan itu dari fisik, dari emotional stability gitu kan. Kalau dilihat di novel pertamaku, A Very Happy Wedding, si Andrea tokoh utamanya itu sangat emotionally unstable, sikit-sikit ngambek, dikit-dikit panik sendiri gitu kan. Which happens to most girls yang mau nikah gitu. So aku lupa siapa yang ngajar waktu itu. Karakter itu nggak human sampai dia punya flaws. Yeah. Dia punya kekurangan gitu. Karena kita manusia juga punya kekurangan kan gitu. Jadi ya gitulah kira-kira. Ya, bener banget, setuju banget. Karakter yang jagoan yang terlalu baik dan penjahat yang terlalu jahat, nanti jatuhnya ya sinetron aja gitu ya, tipikal film atau cerita yang sangat-sangat klise gitu. Setuju. Kemarin ada yang menarik tuh, aku kan lagi nonton Hi Bye Mama ya gitu di Netflix kan. Apa tuh series? Korean drama, K-drama gitu. Film apa series? Series. Hi Bye Mama. Episode gitu kan. Okay, Hi Bye Mama. Terus di situ ada satu karakter ibu tiri gitu kan. Tapi dia baik banget gitu. Terus muncul ibu kandungnya gitu kan. Ibu kandungnya juga baik gitu kan. Kau kalau jadi penonton, kalau ibu tirinya jahat, ibu kandungnya baik, udah jelas kau berpihak pada siapa kan? Betul. Gitu. Tapi di situ diposisikan bahwa ibu tirinya itu baik banget gitu. Sampai si ibu kandungnya bilang, I could never take your place. Dia bilang begitu gitu kan. Dan itu create a conflict di mata penonton kan. Gue bela yang sedarah atau yang merawat anak ini dari kecil kan gitu. Dan yang menarik adalah si ibu tirinya ngomong, aku benci kenapa di buku anak-anak ibu tiri itu selalu dibilang jahat, padahal stepmother is also a mother, dia bilang kayak gitu. Aku pas denger itu aku jadi mikir ya sebagai karakter ya, oh iya, karakter tidak harus apa ya namanya ya, typical, ya kan? Bahwa kalau misalnya yang rame tatoan pasti bandit misalnya, kalau yang bekas codet berarti bekas berantem di mana sih terminal Klen, nggak tahu aku. Kalau kami sambu gitu, gitulah kira-kira. Iya. Oke. Ini Teguh Nur Mukhlis nanya, Kak Ika biasanya jam dan tempat buat lu nih pribadi. Jam dan tempat buat lu. Aku pribadi sukanya di kamar sendiri. Jamnya nggak tahu deh. Kadang-kadang pas lagi mau gitu. Sometimes aku nulis dari gini ya Nes ya, sekarang setelah umur 40 kan, kacamataku udah plus ya gitu. Jadi kalau nulis lama-lama pusing kan. Kalau dulu hari Sabtu aku bisa nulis non-stop dari pagi sampai malam. Kalau sekarang baru setengah hari udah oyong gitu, udah goyang gitu kan. So usually I limit 2 jam, stop, berhenti, lanjut gitu lah. Weekend biasanya.
Oke, 2 jam lanjut-lanjut itu karena mata, teman-teman ikan Karena atas ya. mata. Karena mata. Kalau gua 1 jam sampai 1 jam setengah itu harus break bukan karena mata, walaupun mata gua minimalis, tapi mata gua masih kuat bertahan lama. Nggak ada minus, nggak ada plus. Tapi gua nggak betah, Kak. Bosen. Nulis Oh lama ya, tuh bosen. Gua nggak bisa, gua. Nggak bisa, gua bener-bener harus break dulu, either main game atau nonton apa gitu. Jadi take a break aja aku dari kemarin aku kemarin waktu on banget ya, nulis Heartbreak Motel 2 hari 16 halaman loh. 16 Baru di hari halaman ya. ketiganya aku pusing. Hari ketiganya aku pusing gitu kan. Terus aku mikir, abis itu gemes sendiri karena aku konsultasi juga sama Riva kan, Ferdi Riva, dia bilang jadi abis itu yang gak enak itu pas adegannya udah nyangkut di sini itu, tapi kau harus break kan. Jadi kau harus nahan adegannya di sini gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan nahan gitu dia bisa jadi lebih matang, so it's fine. Oke. Oke. Ini ada satu pertanyaan menarik karena terjadi sama gue. Pertanyaannya dari sthjr.lwk. Pernah nggak? Udah nulis banyak-banyak. Nama user kau deh, ya Allah. Pernah nggak udah nulis banyak-banyak, tiba-tiba ada film atau novel yang alurnya sama? Sebelum lo jawab, Kak, gue mau cerita dulu. Jadi waktu gue kasih naskah gue ke Jessica Mila, dia bilang di Netflix ada satu film, aduh gue lupa lagi judulnya apa. Pokoknya secara garis besar plot tuh ada kemiripan. Padahal gue sama sekali nggak filmnya, I don't know that movie exists. Tapi ternyata ada kemiripan plot lah ya, walaupun tidak identik, tapi ada kemiripan yang bikin gue sampai, waduh, ini gimana nih kalau kok ada kemiripannya gitu. Sebelum gue Korean drama bukan? Korean drama bukan bule. Kalau lu pernah ngalamin nggak? Yang mana ya? Lupa. Kayaknya gue lakukan adalah gini, gue tahu kalau gue nggak niru, itu aja pegangan gue. Maksudnya gue tahu kok gue nggak niru, yang penting gue tahu integritas gue tahu gue tidak mencontek dari mana-mana. Kalau ternyata ada kemiripan ya gue akan hadapi gitu, gue akan jujur bilang ya sorry, memang kebetulan, mau gimana gitu. Karena ya susah juga sih kalau misalnya mau dimirip-miripin, mungkin akan ada aja dimirip-miripin. Sebagai penulis gitu kan, yang harus kita pegang itu adalah satu, there's nothing new under the sun loh, ya kan? Nggak ada hal yang murni original right now, nggak ada gitu. Karena life is basically the same kan, but it's how you tell it that is original. Karena cerita itu nggak akan bisa diduplikasi oleh orang gitu sih kalau aku. Kayak kalau Jatuh Cinta Sama Sahabat udah banyak banget kan bukunya kan gitu. Kayak waktu nulis kayak waktu nulis Antologi Rasa juga aku mikir yang Jatuh Cinta Sama Sahabat sebenarnya bukunya banyak ya gitu. Tapi the angle that I did it with gitu kan, kemudian emotional struggle yang aku masukin kan itu personal buat aku gitu. Jadi tinggal gimana how we for the idea gitu. Oke. Jadi yang sudah tayang filmmu yang diadaptasi itu ada 3 ya, Kak ya? Antologi Rasa, Before Diare, dan Critical Eleven. Apa tantangan terbesar mengadaptasi sebuah novel ke dalam layar lebar? Tanya sama penulis skenario. Dari sudut pandang kau sebagai orang yang terlibat terus dari proses adaptasi sampai editing gitu loh, apa sih tantangan terbesarnya apa gitu? Apakah ya apa gitu? Probably gini ya, gimana ngefit cerita yang 300 sekian halaman menjadi, kalau durasi drama idealnya di bawah 120 ya, 100-110 kan maksimal gitu. Menit gitu. Karena aku kasih tahu sama kalian, buat mungkin teman-teman yang nggak tahu, kalau kita bikin drama lebih dari 2 jam gitu kan, maka durasi kita tayang di bioskop dalam sehari jadi berkurang gitu.
Karena kan yang ideal itu adalah di bawah 2 jam. Karena kan di setelahnya ada abang-abangnya nyapu, kau keluar dulu ke toilet, beli macam-macam lah gitu. Kalau kelamaan jadi sehari 4 show jadinya, bukan 5 show. Cara berceritanya. Okay. Bolak-balik kan gitu. Aku selalu berpikir memposisikan diri sebagai penonton juga. Apakah cara bercerita non-linear betah dinikmatin orang di bioskop? Ataukah orang lebih suka yang linear gitu. Jadi dalam proses adaptasi ada penyesuaian yang kita lakukan. Misalnya mana adegan yang duluan di buku belum tentu duluan di film gitu. And it happens in all of my adaptation so far gitu. Termasuk yang sedang dikerjakan di Architecture of Love sama Alim, adegan pembukanya sama sekali beda dengan yang ada di buku gitu. Karena we decide starting point-nya lebih kena nggak di situ, tapi di adegan yang di bab sekian gitu. I see. Oke. Baik. Terakhir Kak, boleh nggak kasih apa ya tips buat penulis beginner atau orang yang mau jadi penulis? Pelajaran yang menurut lo, hal yang mendasar yang lo perlu ketahui di awal sekali, atau things you wish you knew ketika lo belajar pertama kali awal-awal nulis, apa? Boleh beberapa poin, silakan. Thing I wish I knew ya. Thing I wish I knew is there's always somebody who's not gonna like your work. You learned it the hard way ya. I learned it the hard way gitu. And maybe for reasons that you don't understand gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Gitu. So it's okay gitu. Karena pertama gini, tujuan kita nulis mau ngapain sih? Mau nyenengin orang atau mau nyenengin diri sendiri gitu. Kalau aku selalu memilih adalah nulis is what I love. Jadi aku nulisnya untuk nyenengin diri sendiri. I write what I want to read. Itu prinsipku. Aku nulis yang aku sendiri mau baca. Kalau aku bacanya bosan, berarti pembaca aku anggap bakal bosan. Aku throw out, aku ulang lagi nulisnya gitu. Jadi aku selalu fokus on myself first. Karena aku nggak bisa kontrol pendapat orang kayak gimana gitu kan. Jadi kalau aku selalu mikir, kalau aku suka bukunya, insya Allah ada juga yang satu selera sama aku kan gitu. Kalau ada yang nggak satu selera, ya nggak apa-apa kan gitu. Okay. So it's fine. Jadi satu hal mungkin aku sering dapat curhatan penulis-penulis baru yang bilang, Kak aku takut mulai nulis karena kayaknya orang kalau mengkritik kejam-kejam banget ya gitu kan. Terus kalau aku pikir ya ada yang memang kritik memang buat menyakitin hati kita, ada yang memang kritik yang buat ngasih masukan gitu, tapi disampaikan dengan cara yang kejam kan gitu. It's up to us untuk menyari ininya. Sebagai contoh ya, aku kasih contoh singkat aja. Waktu aku nulis Critical 11, ada mama-mama yang ngamuk di Goodreads aku gitu. bilang bahwa kenapa di bukunya tidak diceritakan physical pain-nya si Anya. Kenapa nggak diceritain bahwa misalnya payudaranya sakit karena air susunya nggak keluar gitu-gitu. Atau luka sakit abis operasi. Kenapa itu nggak diceritain di buku? Padahal itu sakit banget. Physical pain pada saat sembuh. Tapi kalau emotional pain 2 tahun 3 tahun masih bisa bertahan loh, kan gitu. Jadi aku fokusnya ke situ. Tapi aku baca itu dan aku paham sisi pemikiran dia gitu kan. Jadi waktu kita nulis skenario Critical 11, aku bilang waktu itu ke Pak Parwes, ke Roni, ke Jenny juga, aku bilang kita masukin deh adegan yang nunjukin physical pain-nya Anya supaya orang bisa relate. Karena orang mungkin kalau ditunjukin emotional pain aja orang nggak relate. Kita kadang-kadang harus ngasih sesuatu yang gamblang kan. Ya maka keluarlah adegan si Anya meras susu itu di film, padahal di buku nggak ada. So it's always okay to baca repetan orang lain. Sometimes ada hal yang bisa diambil buat memperbaiki diri gitu aja. Sama banyak-banyak istighfar, terus zikir ya 33 kali, gitu-gitu. Oke, itu penting banget sih itu. Kalau kau gimana? Kalau things that you wish you knew when you started.
lucu banget lu ngomong, lu memilih poin itu. Kan gue di podcast gue lagi bikin series tentang lessons from my movie kan. Dan poin sekarang udah sampai di yang ketiga di Susah Sinyal. Tapi ketika gue publish yang Ngenes, poinnya adalah tentang menghadapi kritik memang. Itu yang kayak di awal memang itu sih yang memang you have to be ready gitu, iya. I know. Kadang-kadang sampai mau nangis gitu. Ih, jahat kali lah mulut orang ini. Apa kalian? Gitu loh. Aduh. Tapi gini, lama-lama aku mikir kan, nggak mungkin juga semua orang suka sama bukumu gitu kan. It's impossible gitu kan. It's impossible. Nggak mungkin juga semua orang suka sama kau sebagai pribadi aja. It's impossible. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi kalau tujuan kita untuk membahagiakan semua orang, Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih semuanya udah denger. Kalau nggak denger dari awal, jangan takut. Ini nanti akan gue upload di GTV biar lo bisa nonton lengkap dari awal sampai habis. Terima kasih banyak. Besok kita akan ketemu ngobrol-ngobrol sama seorang penulis yang juga sangat produktif, yaitu Mbak Asma Nadia. Terima kasih. Hah? Besok mati. Dadah. Iya, besok Mbak Asma. Dah.